Devosi Ester pasal yang keempat. Kalau kita memperhatikan bagaimana sikap Ester di dalam ayat 16 ya. Pergilah, kumpulkanlah semua orang Yahudi yang terdapat di Susan dan berpuasalah untuk aku. Janganlah makan dan janganlah minum 3 hari lamanya, baik waktu malam, baik waktu siang. Aku serta dayang-dayangku pun akan berpuasa demikian. Dan demikian aku akan masuk menghadap raja, sungguh pun berlawanan dengan undang-undang. Kalau terpaksa aku mati, biarlah aku mati. Luar biasa ya. Ya, Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bagaimana sikap kita bila ada seseorang yang telah bersekolah tinggi ya, menempuh studi yang sangat bagus, bahkan menempuh di luar negeri, tetapi rela meninggalkan kenyamanan dan karirnya di perusahaan yang besar dengan gaji yang tinggi demi mengasihi dan mengajar sesamanya di daerah pedalaman ya, yang terbatas bahkan berbahaya. Bagaimana kalau kita melihat seseorang yang rela seperti itu? Tentunya kita kagum ya terhadap orang yang berani rela dari kedudukan dan gaji yang sedemikian besar demi dia menolong sesamanya di pedalaman dan bahkan daerah yang berbahaya. Ester telah menjadi ratu dan hidup dalam kenyamanan di istana di Susan ya. Ia dilayani begitu rupa oleh pelayan yang begitu banyak. Adalah pergumulan berat bagi Ester dihadapkan pada satu pilihan dilema yang sangat sulit. Tetap hidup dalam kenyamanan, tetapi bangsanya akan binasa ya, atau dia memilih menyelamatkan bangsanya dengan resiko menghadapi kematian. Kalau kita simulasikan diri kita jadi orang Yahudi di zaman Ahasveros pada waktu itu, pasti kita tertekan, takut ya, karena ulah Haman ini ya ingin membinasakan seluruh orang Yahudi yang ada di Persia. Itu yang namanya genosida ya. Sebenarnya di zaman sekarang ini juga ada usaha untuk genosida orang Israel ya, memusnahkan satu suku bangsa dari muka bumi ini. Itulah yang dilakukan Haman dan sedikit lagi akan disetujui oleh raja. Mordekai pun mengatakan kalaupun engkau berkedudukan di istana, tidak serta-merta kemudian luput dari hukum itu ya, karena Ester juga orang Yahudi ya. Ester ketika dia menjadi ratu menghadapi pilihan seperti itu, tetap dalam kenyamanan ya, walaupun juga tetap beresiko ya, tetap dalam kenyamanan tapi bangsanya mati semua, atau dia menghadap raja untuk bisa menolong bangsanya dengan resiko kematian dirinya, karena dikatakan ayat 16 tadi melanggar undang-undang ya, berlawanan dengan undang-undang. Gak sembarangan seseorang datang kepada raja. Kalau tidak ada pertolongan raja untuk menghadap, orang itu namanya menyerahkan nyawa ya, seperti itu ya. Ketika diingatkan Mordekai, Ester sadar dan meminta dukungan saudara sebangsanya untuk berpuasa dan berdoa kepada Tuhan. Pernyataannya ini luar biasa ya, bagian ayat 16 yang terakhir dikatakan kalau terpaksa aku mati, biarlah aku mati. Ini satu pernyataan yang luar biasa yang menunjukkan keberanian Ester untuk kehilangan kenyamanan bahkan mengorbankan dirinya. Ia tidak lagi memikirkan atau berfokus pada dirinya. Walaupun pada akhirnya kita memperhatikan Tuhan turut bekerja sehingga raja berkenan ketika Ester menghadap dan memberikan Ester kesempatan untuk menyampaikan keinginannya membela bangsanya. Pada akhirnya Tuhan memberi kesempatan ya.
Nah, pembelajaran bagi kita, memang kita seringkali diperhadapkan dengan dilema atau pilihan seperti itu. Meninggalkan kenyamanan, bahkan hanya sekedar berada pada resiko kehilangan kenyamanan adalah hal yang menakutkan bagi banyak orang. Untuk sekedar menolong sesama yang sedang dalam kesulitan atau diperlakukan tidak adil pun, tidak banyak orang yang berani mengambil resiko kehilangan waktunya, kehilangan tenaganya, kehilangan uang, ya, atau kehilangan kesenangannya. Tidak banyak orang yang berani mengambil resiko seperti itu. Tapi dari pembelajaran Esther, dia punya kedudukan, dia punya kuasa, ya. Tetapi dia rela meninggalkan itu, bahkan beresiko kehilangan nyawa demi saudara-saudaranya orang Yahudi yang terancam mati seluruhnya. Dan dari kisah ini marilah kita belajar berani berkorban bagi sesama, mulai dari hal-hal yang dianggap sepele, dianggap kecil, ya. Tuhan akan memberikan kekuatan dan kesanggupan bagi kita tak kala yang kita lakukan, walaupun itu ada pengorbanan, untuk senantiasa menjadi kemuliaan bagi Tuhan dan mendatangkan berkat bagi yang lain. Ya, memang dalam pelayanan seringkali kita juga harus rela berkorban, baik tenaga kita, pikiran kita, ya, kemudian waktu kita. Kalau kita milih lebih enak bersantai-santai, lebih enak di rumah, lebih enak melakukan apa yang kita senangi dibanding kita harus meninggalkan semuanya itu untuk misalnya kebaikan orang lain. Kalau seorang guru sekolah minggu untuk memperhatikan murid-muridnya, untuk memperhatikan orang-orang yang di sekitarnya. Seringkali kita harus rela berkorban dari kenyamanan ataupun hal-hal yang kita sukai demi orang lain. Nah, pembelajaran hari ini tentunya boleh menjadi berkat bagi kita, apapun yang saat ini dalam pergumulan kita, ketika kita melakukannya untuk kebaikan orang lain, tentunya Tuhan melihat. Ya, seperti Esther yang berani mengambil resiko, Tuhan melihat, dan kenyataannya Tuhan memberikan pertolongan tepat pada waktunya. Dan tidak ada yang sia-sia bagi setiap anak-anaknya yang berusaha untuk melakukan perintahnya, berusaha untuk melaksanakan apa yang diperintahkan Tuhan untuk menolong sesamanya, sehingga melalui apa yang dilakukan boleh mendatangkan berkat bagi orang lain. Kita berani dan mau berkorban karena sebagai orang percaya kita pun berada sampai saat ini karena pengorbanan Kristus. Ya, sebagai orang Kristen, bukan saja kita menyadari bahwa Dia Maha Kuasa, kita hanya ciptaan yang seharusnya menyembah, tetapi karena lebih dari semua itu Dia rela berkorban untuk kita, maka kita pun sebagai orang yang sudah mendapatkan berkat melalui pengorbanan Kristus, berani dan mau berkorban bagi sesama kita, sehingga mereka pun boleh mendapatkan berkat Tuhan melalui kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, Engkau telah memberkati kami. Biarlah firman Tuhan memampukan kami untuk dapat menerapkannya, sehingga nama Tuhan dimuliakan melalui kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terpujilah namamu, demi nama Yesus, haleluya, amin.